Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muqarrabin, hurrin muazzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga dengan kesehatan dan kenikmatan itu kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok, dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan, keredoan, serta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, 10 Muharram atau juga disebut Hari Asyura atau juga dikenal dengan masyarakat muslim yang gemar bersedekah, yaitu lebaran anak yatim piatu. Sahabat Buya Helmi, amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam khususnya, yaitu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Afdhalus syiyam ba'da Ramadan sahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan yaitu adalah pada saat syahrullah, yaitu bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Muharram adalah bulan Allah, tapi ada beberapa kejadian-kejadian di bulan Ramadan yang wajib kita sebagai orang yang beriman kepada Allah mengetahui kejadian-kejadian pada bulan Ramadan. 10 Muharram atau hari Asyura merupakan salah satu hari yang dimuliakan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW pernah menjadikan hari Asyura atau 10 Muharram untuk mengamalkan puasa sunnah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas peristiwa-peristiwa penting bagi Nabi dan Rasul terdahulu. Ada sejumlah peristiwa yang penting terjadi di hari Asyura, yaitu 10 Muharram, tepatnya pada hari ini. Yang pertama, kejadian yang pertama, 20 peristiwa kejadian yang wajib kita ketahui sebagai umat yang beriman pada 10 Muharram. Kejadian yang pertama yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Adam alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Itu yang pertama, bahwa Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan pada 10 Muharram. Yang kedua,
dikabulkannya, diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam setelah melanggar perintah Allah. Nabi Adam alaihissalam diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga, kemudian ditempatkan di buminya Allah sebagai khalifah fil ardi. Itu sudah kudrat Allah. Namun Nabi Adam alaihissalam pada tanggal 10 Muharram Allah kabulkan taubatnya, karena Nabi Adam alaihissalam selalu berdoa sepanjang masa, bibirnya, mulutnya, zikirnya tidak henti-henti mengucapkan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasyirin. Itulah doa Nabi Adam alaihissalam, sehingga pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, memaafkan dan menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, adapun peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, yaitu naik dan sejajarnya perahu Nabi Nuh alaihissalam dengan bukit. Jadi setelah banjir besar serta turun ke muka bumi, setelah banjir bandang, maka sejajarnya perahu Nabi Adam alaihissalam dengan bukit. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, adapun peristiwa di bulan Muharram, 10 Muharram, yang terjadi adalah dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan paus. Karena Nabi Yunus alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyiarkan berdakwah agama Allah di suatu tempat, tapi Nabi Yunus tidak mau di tempat itu. Nabi Yunus pergi ke tempat yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu peringatan kepada Nabi Yunus, dia ditelan oleh ikan paus. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, adapun peristiwa yang kelima pada 10 Muharram, yaitu hari Asyura, diterima taubat Nabi Yunus alaihissalam. Setelah Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus, maka Nabi Yunus diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, peristiwa kejadian pada tanggal 10 Muharram yang ke-6, yaitu dilahirkannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang akan meneruskan, yang akan mempunyai nabi terakhir, yaitu Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, peristiwa yang ketujuh di bulan Asyura, yaitu 10 Muharram, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api yang membakarnya, yang dibuat, yang dihukum, yang direncanakan oleh raja yang bernama Raja Namrud. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari ganasnya, panasnya api yang dibuat oleh Raja Namrud, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa dalam Al-Quran. Allah kisahkan, Allah firmankan, ya naru kunu bardaw wassalama ala Ibrahim. Allah perintahkan, wahai api, dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Sahabat Buya Helmi, itulah firman Allah untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kekejaman Raja Namrud. Adapun peristiwa yang ke-8 di bulan Muharram, 10 Muharram, yaitu bertepatan dengan atau dinamakan hari Asyura, yaitu dikeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam dalam sumur setelah Nabiullah Yusuf alaihissalam diceburkan atau dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur tersebut. Sahabat Buya Helmi, peristiwa yang ke-9 yaitu dipertemukan Nabi Yusuf alaihissalam dengan keluarganya kembali. Itu terjadi
pada tanggal 10 Muharram atau disebut kita kenal hari Asyura. Sahabat Buya Hilmi dimanapun berada, yang ke-10 disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatan Nabiullah Yakub alaihi salam. Terjadi pada bulan Muharram bertepatan dengan 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Yang ke-11, kejadian yang ke-11 adalah dibukanya atau dihilangkan madlorot atau yang mendera Nabi Ayub alaihi salam. Jadi kejelekan Nabi Ayub alaihi salam, hinaan Nabi Ayub yang dilontarkan oleh umatnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat Buya Helmi dimanapun berada, yang ke-12 yaitu diampuni Nabi Daud alaihi salam dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ke-13 yaitu terbelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa alaihissalam setelah dikejar oleh Fir'aun. Tatkala Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, maka Allah memerintahkan, ya Musa, wahai Musa, idrib bi asokal hajar, pukul tongkat engkau ke laut. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam memukul tongkatnya, maka terbelahlah Laut Merah pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Sahabat Buya Hilmi dimanapun berada, adapun yang ke-14, tenggelamnya Fir'aun di dasar Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihi salam. Kejadian itu bertepatan dengan 10 Muharram. Yang ke-15, dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan atau diutus oleh Allah oleh seorang bunda yang bernama Bunda Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Bunda Maryam sebagai ibundanya Nabi Isa alaihissalam bertepatan tanggal 10 Muharram, maka Nabi Isa alaihissalam Allah lahirkan di kandungan ibundanya Nabi Siti Maryam. Kemudian yang ke-16, diangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihissalam di langit. Kemudian yang ke-17, dibolak-baliknya tubuh Ashabul Kahfi, yaitu siapa Ashabul Kahfi? Para pemuda Bani Israel yang sembunyi di dalam goa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikan tubuhnya. Sahabat Buya Hilmi dimanapun berada, adapun kejadian 10 Muharram yang ke-18, diciptakannya ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ke-19, dikandungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rahim ibundanya yang bernama Aminatu radhiyallahu anhu. Sahabat Buya Hilmi dimanapun berada, untuk daripada itu yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali, yang ke-20 yang pertama kali Allah turunkan pada 10 Muharram hujan pertama kali, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Sahabat Buya Hilmi dimanapun berada, untuk daripada itu ada fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, ibadah-ibadah di bulan Muharram ini bertepatan 10 Muharram, yaitu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, man sya'a ala iyalihi wa ahlihi yauma asyura wa sa'allahu alaihi syaira sanati. Barang siapa yang meluaskan pemberian untuk keluarganya atau ahlinya, dalam arti barang siapa yang gemar bersedekah untuk keluarganya atau ahlinya
Allah akan meluaskan rizkinya bagi orang itu dalam seluruh tahunnya atau dalam setahunnya Allah berikan keberkahan. Untuk daripada itu di kesempatan 10 Muharram ini atau para ulama, fatwa ulama mengatakan bahwa bertepatan 10 Muharram itu adalah hari lahirnya atau ulang tahunnya atau hari rayanya anak yatim, maka perbanyak bersedekah atau memberi kepada anak yatim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW, aku bersama umatku yang mengasihi, menyayangi, atau menyantuni anak yatim sebagaimana jari telunjuk dan jari tengah saling berhimpitan. Sahabat Buya Helmi, Rasulullah bersabda, aku nanti bersama di surga dengan umatku yang selalu menyayangi anak yatim. Sebagaimana jari tengah dan jari telunjuk saling berdekatan. Jari tengah, jari telunjuk nggak mau jauh-jauh. Dia selalu berdekatan. Itu gambaran hadis Rasulullah SAW betapa pedulinya Rasulullah kepada anak yatim piatu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau bersabda, banyak pahala di setiap helaian rambut yang kamu usap. Sahabat Buya Helmi, apabila kita menyantuni anak yatim, kita usap rambutnya, maka satu helai rambut itu ada ribuan pahala. Rambut anak yatim itu banyak. Kalau kita usap begini, maka yang diusap rambutnya itu pahala kita mengalir luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti pahala bagi orang yang menyantuni anak yatim. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tidak memberi infak sedekah atau memberikan nafkah atau memberikan rizki kepada fakir miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Al-Fakir ulangi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka enggak mengasihi anak yatim. Anak yatim mereka cuek. Masa bodoh amat. Ya. Bodoh, nggak mau tahu urusannya. Padahal anak yatim sedihnya luar biasa, tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya ayah dan ibu. Bagaimana dia mengharapkan penghasilan, mengharapkan nafkah. Nah, itu hardikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan nggak mau memberikan makan, memberikan nafkah kepada fakir miskin. Tetangga yang kaya, sebelah kiri, sebelah kanan, tidak tahu tetangganya nggak makan, tiba-tiba makanan yang sudah disediakan kemudian tidak habis, kemudian disimpan, akhirnya jadi basi, sedangkan kanan kirinya dia ada tetangga yang kelaparan. Itulah pendusta agama. Pantas Rasulullah SAW beliau bersabda, apabila engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Apa maknanya? Maksudnya perbanyak kuahnya itu bagiin kepada tetangga kamu. Jangan pelit, jangan bakhil, jangan medit. Semoga konten ini bermanfaat. Selamat tahun baru Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.